Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa qala Siratu an Ammar radhiyallahu anhu, man shoma yawma syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-11 dari Kitabus Shaum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu. Apabila kalian melihat hilal, berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihatnya, maka berbukalah kalian. Sini dua hilal. Hilal yang pertama yang berpuasa itu hilal Ramadan. Nah, hilal yang kedua berbuka itu adalah hilal Syawal. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bagaimana penentuan masuknya Ramadan, yaitu dengan cara melihat hilal. Dan dari hadits-hadits yang akan beliau bawakan, semuanya menjelaskan tentang makna ini. Iya. Jadi ini inti pembahasan di dalam bab. Beliau ingin menegaskan bahwa penentuan masuknya Ramadan adalah dengan cara melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit kecil yang muncul di awal bulan. Orang Arab kalau melihat bulan di tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3, mereka namakan bulan itu dengan nama hilal. Tanggal 4 ke atas tidak disebut hilal lagi, sudah disebut qamar. Sudah disebut dengan nama bulan. Iya. Dan tentunya di sini mana dari hilal yang dimaksudkan bukan di tanggal 2 dan tanggal 3-nya, tapi yang dilihat di awal bulan, di tanggal 1. Cara melihat hilal adalah setelah terbenamnya matahari. Selama beberapa saat setelah matahari terbenam, kalau hilal terlihat, maka akan nampak bulan kecil selama beberapa saat setelah matahari itu terbenam. Itulah yang disebut dengan hilal. Jadi cara melihatnya mudah. Seorang yang pertama mengetahui tanggal di akhir bulan. Kalau dia sudah masuk ke tanggal 29 dari akhir bulan, maka di sore harinya dia pergi ke tempat yang matahari bisa dilihat dalam keadaan terbenam. Dan matahari itu bisa dilihat dalam keadaan terbenam
Di 2 tempat saja. Yang pertama di lautan bebas, yang tidak ada penghalangnya. Yang kedua di gurun pasir yang luas, yang tidak ada penghalang. Iya. Adapun di kota-kota yang banyak bangunan, ataupun di daerah-daerah pegunungan yang tertutupi ufuk barat dengan gunung, ini bukan tempat melihat hilal. Iya. Jadi setelah dia bisa melihat matahari secara langsung terbenam, dia datang di waktu terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, selama beberapa saat akan tampak hilal itu. Kalau memang sudah masuk permulaan bulan. Iya. Ini cara melihat hilal yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak ada silam pendapat di kalangan mereka dalam hal ini. Dan ini yang berjalan dan disepakati oleh para ulama. Karena itu tidak ada ibrah. Tidak dianggap orang yang melihat hilal kalau dia melihatnya sebelum matahari terbenam. Juga tidak dianggap orang yang melihat hilal kalau dia melihat hilal itu di pagi hari atau di siang hari. Yang sampai tanggal 29 matahari terbenam dia berusaha melihat hilal dan hilal tidak tampak. Besok paginya dia lihat bulan sabit kecil. Dia katakan, oh ini hilal sudah tampak. Ini tidak dianggap. Sebab yang dihitung adalah ketika matahari terbenam. Ini cara yang mudah dan dimudahkan di dalam syariat kita. Dan dari dahulu hingga hari ini, orang-orang melihat hilal dengan kasat mata. Tidak mesti memakai teropong. Tidak mesti memakai alat bantu. Namun siapa yang memakai alat bantu, sepanjang dia melihatnya, tidak ada masalah. Iya. Sebagaimana akan kita terangkan nanti. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama hilal. Imam Al-Bukhari di sini kemudian membawakan ucapan Ammar bin Yasir. Beliau berkata, "Man shama yawm asy-syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa di hari ragu, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumus Syak ini adalah hari yang meragukan. Tanggal 29 adalah waktu untuk melihat hilal di sore harinya. Begitu masuk tanggal 29, kemudian masuk waktu sore, ternyata terjadi mendung. Hilalnya tidak kelihatan. Iya. Maka di sini ada keraguan apakah hilal tampak atau tidak sebab mendung. Maka Ammar menjelaskan ketentuan hukum bahwa penentuan masuknya bulan Ramadan itu dengan memastikan. Kalau di tanggal 29 hilal dilihat, maka besoknya tanggal 1. Atau pada saat itu sudah masuk tanggal 1. Dan besok sudah berpuasa.
Tapi kalau hilal belum terlihat, berarti malam itu masih tanggal berapa? Tanggal 30. Digenapkan. Tanggal 30. Nah, ini ketentuan syariat. Tanggal 29 lihat hilal. Kalau lihat hilal, dihitung tanggal 1. Setelahnya. Kalau tidak lihat, maka digenapkan menjadi berapa? 30. Mudah. Iya. Setelah tanggal 30, lusanya otomatis masuk tanggal berapa? Tanggal 1. Sebab akhir bulan di dalam Islam hanya ada 2 angka saja. Tanggal 29 atau tanggal 30. Tidak ada di bulan Islam tanggal 28. Akhir bulannya. Dan juga tidak di dalam bulan Islam berakhir di tanggal 31. Hanya ada berakhir di tanggal 29 atau di tanggal 30. Iya. Karena itu siapa yang puasa di hari Ragu, dia lihat misalnya tanggal 29 matahari sudah terbenam, bulan belum nampak, dia berkata, oh, dari siapa tahu ini sudah masuk tanggal 1, cuman kita belum lihat saja, maka kita sebaiknya berpuasa. Nah, ini namanya puasa Yaumus Syak, puasa hari Ragu. Iya. Dan ini yang dimaksud oleh Ammar di sini, siapa yang melakukan hal tersebut, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa hadits. Nah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Abdullah bin Maslamah wa huwa ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani thumma al-Basri. An Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdullah. An Nafi wa huwa Maula ibn Umar Abu Abdullah kunyanya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqduru lah. Iya. Ini hadits Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau beliau menyebut Ramadan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana faqala, maka Rasulullah bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Perhatikan di sini ya, larangan. Tidak boleh ada puasa Ramadan kecuali kalau melihat hilal. Jadi awal pensyariatan puasa kalau melihat apa? Hilal. Wala tuftiru hatta tarawhu. Demikian pula jangan kalian berbuka. Iya. Ya, kalau tanggal 29 Ramadan sudah, belum lihat hilal Syawal, belum boleh berbuka. Besoknya masih berpuasa tanggal 30. Kecuali kalau hilal Syawal sudah kelihatan, barulah boleh berbuka. Sebab itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Dan seorang muslim dilarang berpuasa di Idul Fitri. Wala taftiru hatta tarawhu. Fa in gumma alaikum faqduru lah. Kalau mendung terhadap kalian, maka faqduru lah. Perkirakanlah. Iya. Kalimat perkirakan di sini akan dijelaskan nanti di dalam riwayat-riwayat berikutnya. Dan ini dari keindahan susunan Al-Bukhari di sini dalam menerangkan kalimat. Perhatikan dari 6 riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Riwayat yang pertama beliau bawakan lafaz faqdurulah, perkirakan. Riwayat yang lainnya semuanya jelas. Sempurnakan 30, genapkan 30. Ya. Maka seakan-akan beliau dengan riwayat yang pertama
Beliau bawakan secara global. Kemudian makna faqduru lahu ini beliau tafsirkan dengan 5 riwayat. Beliau tafsirkan dengan 5 riwayat. Nah, dan ini adalah tariqah ahlul hadits dalam menafsirkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan dengan akal. Dan tidak boleh menafsirkan hadits dengan sesuatu yang menyelisihi kandungan hadits itu sendiri. Dan kalimat faqduru lahu ini kemarin yang saya singgung, dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang jahil tentang bolehnya ilmu hisab di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan secara mutlak. Iya. Mereka berdalilkan dengan lafaz ini. Ini adalah pendalilan jauh dari tempatnya. Iya. Dan itu adalah cara ahlul batil di dalam memalingkan kandungan dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqduru lahu di sini ditafsirkan di riwayat-riwayat yang akan datang penafsiran yang tegas. Faqduru lahu itu artinya disempurnakan, digenapkan. Sebab kata al-qadar itu sendiri punya banyak makna. Punya banyak makna. Kalau dia punya banyak makna, tidak boleh seorang menafsirkannya dengan satu makna kecuali dengan dalil. Iya. Dan kaidahnya di dalam menafsirkan riwayat, kalau dia berasal dari satu hadits, apalagi berasal dari satu sahabat, maka harus ditafsirkan dari riwayat lainnya. Tidak boleh ditafsirkan dari hal yang di selain riwayat. Dan di sini di riwayat-riwayat lain semuanya menjelaskan bahwa faqduru itu artinya disempurnakan menjadi 30. Jadi kalau bulannya 29 belum kelihatan, maka ditambah 1 hari lagi supaya menjadi berapa? Menjadi 30. Nah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Nah. Qala haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar al-Madani. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru 29 lailah. Asy-syahru 29 lailah. Fala tasumu hatta tarahu fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Tapi ini hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tapi dari jalan lain, dari riwayat Abdullah bin Dinar. Rasulullah bersabda, "Syahru 29 lailatan." Bulan itu 29 malam. Iya. Jadi itu asal dari bulan 29. Kalau kelihatan hilal, maka besoknya tanggal 1 sudah. Malam berikutnya sudah tanggal 1. Kalau hilal belum tampak, berarti digenapkan menjadi 30. Iya. Kata beliau, "Fala tasumu hatta tarawhu." Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Itu melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum, kalau mendung terhadap kalian, fa akmilul 'iddata 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan itu, bilangan bulan itu sempurnakan menjadi 30. Ini jelas ya? Jadi bulan 29. Kalau lihat hilal, masuk tanggal 1. Kalau belum lihat hilal, bulannya disempurnakan menjadi berapa? 30. Mudah sekali. Iya. Dan ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Karena itu siapa yang menggunakan ilmu hisab di dalam penentuan masuknya Ramadan, maka dia telah keliru dalam banyak hal. Hal yang pertama, dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Karena jalan Rasulullah penentuan masuknya bulan dengan melihat hilal. Tidak dengan jalan yang lain. Maka ini artinya dia berbuat bid'ah di dalam agama. Kemudian kekeliruan yang kedua, orang yang menentukan masuknya bulan dengan ilmu hisab, ini artinya dia menentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, Rasulullah sudah menggambarkan jalan. Dan ini dia menentangnya dengan jalan yang lain. Menentangnya dengan jalan yang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan menentukan masuknya bulan dengan ilmu hisab ini ya, adalah hal yang menyelisihi pendapat jumhurul ulama. Iya. Kalau ada yang mengatakan menyelisih kesepakatan, mungkin saja. Ya. Sebab ada yang mengatakan bahwa pembolehan dinukil dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir dari tabi'in. Tapi ini oleh Ibnu Abdul Bar dikatakan tidak syah sanadnya. Dan ada juga yang mengatakan itu pendapat Ibnu Qutaibah dari kalangan ahli hadits. Namun Ibnu Qutaibah ini perlu diperiksa apakah benar penisbatan kepada beliau atau tidak. Hanya saja Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa Ibnu Qutaibah tidak dianggap dalam masalah yang seperti ini. Dari menyebut bahwa ini adalah pendapat Abul Abbas Ibnu Shuraij dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Iya. Dan Ibnu Shuraij sendiri telah menyelisihi Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ala kulli hal bahwa pendapat yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab dalam penentuan masuknya bulan, ini pendapat yang batil. Iya. Disebut dari As-Subuki, memang beliau membolehkan juga menggunakan ilmu hisab, hanya di kondisi kalau mendung saja. Kalau mendung. Dan ini juga pendapat yang keliru. Adapun orang yang mengatakan boleh menggunakan ilmu hisab secara mutlak dalam penentuan masuknya bulan, ini termasuk bid'ah yang tidak ada pendahulunya. Para ulama yang saya sebutkan tadi membolehkan, itu di kondisi kalau mendung. Sekarang ini tidak ada sudah. Sebagian orang memandang tidak ada sudah melihat hilal. Caranya menghitung saja. Mereka tinggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang mereka. Hadits-hadits mutawatir tentang hal tersebut. Bahkan ayat Al-Quran zahirnya menunjukkan hal itu. Allah firman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan hendaknya dia berpuasa. Dan musyahadah itu dengan pandangan mata. Mereka tinggalkan seluruh dalil-dalil yang jelas ini. Kemudian mereka ikuti pikiran mereka sendiri menentukan masuknya bulan dengan cara ilmu hisab. Iya. Sampai sebagian orang sudah menentukan penentuan Ramadan untuk 100 tahun. Iya.
Kemudian dari kebatilan orang-orang yang menggunakan ilmu hisab ini, mereka sendiri sering berbeda pendapat. Ya, karena cara menghisab ada beberapa cara di dalam menghisab. Dan begitu mereka menghisab, sering terjadi perbedaan. Ya. Kalau tidak dikatakan sering, tidak suka dikatakan sering, bilang saja kadang terjadi perbedaan. Dan ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang batil, tidak bisa dipakai. Hal yang tidak pasti, mungkin benar, mungkin salah. Iya. Adapun jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memudahkan. Lihat hilal. Kalau terlihat puasa, tidak terlihat bulannya digenapkan menjadi 30. Iya. Ditambah sehari, kemudian lusanya otomatis masuk permulaan bulan. Jalan yang sangat mudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang menggunakan ilmu hisab ini dalam menentukan masuknya bulan hendaknya bertakwa kepada Allah. Iya. Dan hendaknya memikirkan akibat dari perbuatan. Khususnya kita di Indonesia ini hampir tiap tahun ribut masalah penentuan masuknya bulan. Sebabnya karena ada orang-orang yang menggunakan ilmu hisab. Iya. Merasa jalannya sudah benar. Dan anehnya orang-orang ini kadang membawakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita lihat apa dalil mereka menggunakan ilmu hisab? Oh, ada ayat-ayat Al-Qurannya. Ada hadits-hadits Rasulullah mereka bawakan. Tapi pendalilan bukan pada tempatnya. Iya. Ayatnya dan haditsnya tidak ada yang keliru. Tapi yang keliru adalah pemahaman mereka yang bengkok. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmin saqimi. Betapa banyak orang yang mencela pendapat yang benar. Kerusakan celaannya berasal dari pemahaman yang sakit. Pemahaman yang keliru. Iya. Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang yang saya sebutkan tadi. Dan ini termasuk penyakit di tengah umat. Yang hendaknya diperbaiki. Dan ini dari dampak negatif. Bila seorang itu keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak terjadi perbedaan pendapat di negeri-negeri tetangga kita. Bahkan di negeri kafir saja tidak ada perbedaan pendapat. Pada sebagian negeri kafir tentang masuk dan keluarnya bulan. Apalagi di negeri-negeri yang hanya menetapkan masuknya bulan itu dengan cara melihat hilal. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Cuma di Indonesia ini saja yang aneh bin ajaib. Ya. Karena adanya sekelompok orang yang saya sebutkan itu tadi. Dan pemerintah sendiri di dalam hal ini tidak menjalankan kewajibannya. Harusnya orang-orang yang seperti itu diberikan ketegasan oleh pemerintah. Tidak diberi jalan. Bahkan di dalam hukum syar'i boleh mereka diberi hukum ta'zir, diberi hukum pelajaran. Supaya tidak merusak kemaslahatan umum. Kaidah disepakati oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Hukum qadhi mengangkat segala persilangan pendapat. Anggaplah kita berbeda pendapat, hilalnya jatuhnya tanggal berapa? Iya. Jatuhnya hari apa? Tapi kalau pemerintah sudah menetapkan, keputusan pemerintah harus dipegang. Sebab itu mengangkat silang pendapat. Mengangkat silang pendapat. Dan dari kebatilan juga, sebagian orang yang membela pembolehan penentuan masuknya bulan dengan cara menghisab, mereka katakan bahwa urusan masuk dan keluarnya Ramadan itu bukan dari wewenang pemerintah. Bukan dari otoritas di dalam penguasa. Dan ini kebatilan yang lain. Sepakat para ulama bahwa penentuan masuknya Ramadan berkaitan dengan penentuan hilal itu diatur oleh pemerintah. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Secara khusus di dalam buku-buku yang menjelaskan tentang
syar'iyyah. Dan disebutkan banyak kekhususan dari tugas seorang pemimpin. Salah satunya di dalam masalah penentuan masuknya bulan ini. Itu salah satu dari wewenang pemimpin. Iya. Kalau dikeluarkan dari wewenang pemimpin, ingin dia cabut ke dalam golongannya, ke dalam organisasinya, ke dalam partainya, inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan waliyadzubillah. Pembahasan agama yang harusnya menjadi milik kaum muslimin seluruhnya dimasukkan untuk kemaslahatan sebagian orang saja. Iya. Menjadi kemaslahatan sebagian orang. Baik. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati dari perilaku dan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang itu tadi. Nah. Semoga rahimahullah ta'ala haddatsana Abul Walid. Abul Walid wa huwa Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah wa huwa Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. An Jabalah ibn Suhaim. Wa huwa At-Taymi Al-Kufi. Annahu qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha wa khannasa al-ibhama fi tsalitsa. Ini riwayat lain dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, bulan itu begini dan begini dan begini. Yang ketiga kalinya beliau lipat ibu jarinya. Jadi bulan itu begini, begini dan begini. Apa artinya? Jadi semuanya tadinya yang pertama direnggangkan semua jari. 10 ya. Yang kedua juga direnggangkan jari. 10 juga. Yang ketiga, ibu jarinya dilipat. Berarti berapa? 9. Jadi semua jumlah bulan itu 29 hari. Nah. Jadi 29 hari. Itu akhir dari bulan. Kalau tampak hilal, maka masuk tanggal 1. Kalau belum tampak hilal, maka ditambah lagi 1 hari bulannya menjadi 30. Disempurnakan menjadi 30. Iya, terus. Semoga haddatsana Adam. Adam wa huwa Bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Dan Abu Iyas namanya siapa kemarin? Abdurrahman. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah wa huwa Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Muhammad bin Ziyad wa huwa Al-Jumahi atau Al-Alhani? Ada 2 orang Muhammad bin Ziyad di tingkatan ini. Ada Al-Jumahi dan ada Al-Alhani. Cara membedakannya mudah. Dilihat saja gurunya siapa. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia Al-Jumahi. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Umama, Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, maka itu Muhammad bin Ziyad Al-Alhani. Berarti di sini siapa? Al-Jumahi. Al-Madani, beliau tinggal Basrah. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Baik, ini hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ada keraguan dalam riwayat di sini dari orang yang dibawa Abu Hurairah. Tapi sama saja dikatakan Nabi atau Abul Qasim, sama saja. Hanya saja kedetailan di dalam riwayat para ulama. Jadi kalau dia dengar dari gurunya, si sahabat berkata qala Nabi, dia akan sebut qala Nabi. Dia tidak akan bilang qala Rasulullah. Jadi kalau si sahabat berkata qala Abul Qasim, maka dia, si perawi juga akan menyebut qala Abul Qasim. Dan ini dari kedetailan di dalam riwayat. Baik. Kata beliau, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Berpuasalah kalian karena melihatnya. Yaitu karena melihat hilal.
Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Hadits ini sama dengan sebelumnya, kembali ditegaskan bahwa penentuan masuknya bulan dan keluarnya bulan dengan cara melihat hilal. Iya. Dan kalimat melihat ar-ru'ya, kalimat melihat itu asalnya adalah pandangan, penglihatan dengan mata kepala. Dan tidak ada masalah seorang menggunakan alat pembantu seperti di masa sekarang ini, bisa memakai teropong. Iya. Dan semisal dengannya, sehingga yang jauh bisa menjadi dekat. Dan terhalang awan atau mendung bisa tampak. Sepanjang dia melihat dengan mata, maka itu adalah syah. Karena tercakup di dalam konteks melihatnya. Masuk di dalam makna melihat. Iya. Kemudian kalimat sumu, berpuasalah kalian. Riwayat yang lain juga yang sudah berlalu. Ini perintah melihat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Kalau kalian melihatnya. Iya. Dan telah syah dari hadits Ibnu Umar di riwayat Ashabus Sunan, tara'an nas al-hilal. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Fara'aituhu. Kata Ibnu Umar, maka saya pun melihatnya. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya kabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bi siyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa dan beliau perintah manusia berpuasa. Ya. Riwayat yang saya bacakan ini terdapat di dalamnya dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, bahwa ruqyat hilal dari satu orang itu dianggap. Sebab Ibnu Umar melihat sendiri saja. Dan Nabi SAW menerimanya. Dan sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa ruqyat hilal itu hanya diterima kalau dilihat oleh dua orang. Kalau satu orang belum cukup. Nah, mereka berdalil dengan dalil-dalil umum berkaitan dengan masalah persaksian. Dan ini memang silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Walaupun pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa ruqyat hilal dari satu orang diterima, tapi masalah-masalah yang seperti ini adalah pembahasan peradilan. Hukum yang diterima adalah ketentuan di peradilan. Di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin sekarang ini, bahkan saya tidak mengetahui, kecuali mereka menetapkan di pengadilan harus dengan dua persaksian. Jadi kalau ada dua persaksian, maka orang yang mempersaksikan datang ke pengadilan. Kemudian pengadilan memeriksa kelayakan orang yang bersaksi dan keabsahan persaksian yang dia berikan. Kalau diterima oleh pengadilan, barulah pengadilan memberikan keputusan bahwa hilal telah terlihat. Kemudian setelah itu barulah pemerintah memberikan ketetapan umum masuk atau belumnya bulan, permulaan di awal bulan itu. Dan sebenarnya di negeri kita ini sudah sangat bagus sekali perhatian pemerintah terhadap melihat hilal. Iya, karena kita memiliki puluhan titik yang bisa dilihat darinya hilal. Dan pemerintah juga punya perhatian yang bagus belakangan ini. Bahkan orang yang ingin melihat hilal, dia bisa mengikutinya secara online. Di setiap titik yang bisa dilihat hilal di situ,
disiarkan secara langsung. Seorang bisa mengikutinya. Maka dari titik-titik ini, kalau tampak darinya hilal, maka itu sangat syah untuk diterima. Sangat syah untuk diterima. Iya. Jadi dari sisi ini sebenarnya sudah cukup usaha pemerintah. Sudah bagus. Hanya saja usaha yang bagus ini ya dirusak dengan dibolehkannya pendapat menggunakan ilmu hisab. Ya, sebab kalau dibolehkan pendapat menggunakan ilmu hisab, apa gunanya lagi melihat? Ya, akan terjadi ribut-ribut saja. Nah, maka kebaikan ini hendaknya disempurnakan dengan ketegasan dari pemerintah, ya menetapkan masuknya bulan sesuai dengan apa? Berdasarkan dengan ruqyat hilal, dengan melihat hilal tersebut. Baik. Kemudian di hadits ini juga menunjukkan bahwa ruqyat hilal pada sebuah negeri itu berlaku bagi negeri yang lainnya. Dan ini menurut pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang hilal, beliau memberikan bahasa yang umum. Apabila kalian melihatnya, diarahkan kepada kalian semua kaum muslimin, bukan kepada satu iklim saja atau suatu negeri saja. Dan ini pendapat lebih kuat. Iya. Walaupun harusnya kalau seorang tinggal di sebuah negeri, dia terikat dengan keputusan yang ditetapkan di negerinya. Iya. Sebab itu yang merupakan konsekuensi dari ketaatannya kepada pemerintah. Dan telah kita terangkan bahwa yang menentukan masuk dan keluarnya bulan itu adalah wewenang dari pemerintah. Nah, hanya saja kalau hadits ini diterapkan oleh seluruh pemimpin-pemimpin negeri Islam dan mereka bersatu, kapan terlihat hilal di sebuah negeri dipakai oleh negeri yang lainnya, maka ini akan lebih menunjukkan persatuan kaum muslimin. Ya, dan saya pernah mendengar dari Menteri Agama Saudi Arabia bahwa ada upaya dari pemerintahan setempat untuk menyatukan ruqyat hilal di seluruh negeri bagi kaum muslimin. Dan ini adalah upaya yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah untuk mereka. Nah, dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya. Fa in gubbiya alaikum, ya, gubbiya itu mirip dengan makna gumma alaikum. Jadi kalau terhalang, tidak bisa terlihat, fa akmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya. Jadi di bulan Sya'ban kalau sudah tanggal 29 untuk melihat hilal Ramadan, kita menunggu matahari terbenam. Kalau tampak hilal itu, maka masuklah tanggal apa? 1 Ramadan. Kalau belum tampak, maka Nabi perintah di sini, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disempurnakan menjadi 30. Nah. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري عن ابن جريج ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي القرشي المكي عن إكرمة ابن عبد الرحمن. Ini Ikrimah Al-Qurashi Al-Madani Abu Abdullah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran falamma madha 29 yawman ghadan aw raha faqila lahu gada aw raha
غدا أو راها فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. Baik, ini hadits Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ila kepada istrinya selama sebulan. Ila itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Dan ila adalah hal yang diperbolehkan kalau dipandang perlu oleh suami karena maksudnya memberikan pendidikan dan pelajaran. Iya. Dan Nabi SAW melakukan hal itu sebulan. Dan itu jarak yang dibolehkan. Batasan paling lamanya adalah 4 bulan. Nah, itu yang paling lama. Dan Nabi hanya melakukan sebulan saja. Kalau sudah lewat 4 bulan, suami harus rujuk. Ya, harus membatalkan, lepas dari ilahnya. Allah firman lilladzina yu'luna min nisa'ihim arba'atu asyhurin tarabbusu arba'ati asyhur. Dan orang-orang yang melakukan ila kepada istri-istrinya, dia menunggu selama 4 bulan. Nah, jadi Nabi melakukan ila selama sebulan. Falamma madha 29 yawman, begitu berlalu 29 hari, gada aw raha, beliau pergi. Ya, maksudnya beliau sudah mulai mendatangi rumah-rumah istrinya. Ya. Disebutkan gada aw raha, mungkin di waktu pagi, mungkin di waktu petang. Ragu rawinya di sini. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, innaka halafta alla tadkhula syahran. Engkau bersumpah tidak masuk menjumpai istrimu 1 bulan. Ini baru 29 hari. Ya. Maka kata Nabi, inna syahra yakunu 29 yawma. 1 bulan itu 29 hari. Jelas ya? Menunjukkan bahwa bulan asalnya berapa? 29. Iya. Dan menjadi 30 kalau hilal belum terlihat. Nah. Terus. Tsumma qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Yahya Al-Waisi Abul Qasim Al-Madani. Fiqh. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal. Sulaiman bin Bilal At-Taimi. Itu kaidahnya ya, kalau Abdul Aziz ini meriwayatkan dari Sulaiman, dia pasti Sulaiman bin Bilal At-Taimi. An Humaid. Humaid, yaitu Humaid bin Abi Humaid At-Tawil Al-Basri. An Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa kanat tinfakkat rijluhu fa aqama fi mashrabatin 29 lailah thumma nazala faqalu ya Rasulullah alaita syahran faqala inna syahra yakunu 29. Nah, kata Anas, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi. Nabi melakukan ila kepada istri-istrinya. Wa kanat infakkat rijluhu. Dan kaki beliau waktu itu lepas. Maksudnya beliau tergelincir dari menunggangi kendaraan. Ya. Dan terjadi ada dari persendian beliau yang lepas. Ya. Faqama fi mashruba 29 laila. Maka beliau pun tinggal di mashruba, sebuah tempat. Ada tempat minumnya di dalam. Ya. Beliau tinggal di situ 29 malam. Thumma nazal, kemudian beliau turun. Faqalu ya Rasulullah alaita syahran. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan ila 1 bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syahra yakunu 29. Sungguhnya bulan itu adalah 29 hari. Nah, terus. Summa qala rahimahullahu ta'ala babun syahra 'idin la yanqusan. Qala Abu Abdullah, qala Ishaq wa in kana naqisan fa huwa tamam.
Wa qala Muhammad la yajtami'ani kilahuma naqis. Ini bab yang ke-12. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun syahra idin la yanqusan. Bab bahwa 2 bulan Id itu tidak akan berkurang. 2 bulan Id yang dimaksud di sini diterangkan dalam riwayat, yaitu bulan Ramadan dan bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan bulan Id? Karena padanya terkait dengan apa? Terkait dengan hari Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri memang betul tidak di dalam Ramadan. Dia di tanggal 1 Syawal. Tapi Idul Fitri ini dia adalah Id karena selesai dari Ramadan. Karena itu yang disebut hanya apa? Ramadannya saja. Adapun Idul Adha itu di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Jadi 2 bulan Id yang dimaksud di sini Ramadan dan apa? Ramadan dan Dzulhijjah. 2 bulan ini tidak akan berkurang. Apa artinya tidak akan berkurang? Nah, ini akan ditafsirkan oleh Al-Bukhari di sini. Iya, beliau akan membawakan riwayatnya, tapi sebelumnya beliau tafsirkan dahulu. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah. Abu Abdillah siapa? Itu Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ishaq, berkata Ishaq, yaitu Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Ibrahim bin Hanbal al-Hanbali. Asy-Syahir bi Ibn Rahawai. Ishaq bin Rahawai ini selevel dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq bin Rahawai berkata, "Wa in kana naqisan fa huwa tamam." Kalau dia kurang, ya. Kalau dia kurang, maka dia pasti sempurna. Dia pasti sempurna. Apa maksudnya ini? Ya. Ini dibangun di atas penafsiran ya. Jadi sekarang Ramadan dan Dzulhijjah 2 bulan yang tidak pernah berkurang. Apa artinya tidak pernah berkurang? Nah, ini ada beberapa penafsiran. Yang paling masyhurnya di kalangan as-salaf 2 penafsiran yang disebut oleh Al-Bukhari di sini. Yang pertama penafsiran dari Ishaq bin Rahawai. Bahwa maksudnya tidak berkurang, yaitu tidak berkurang dari sisi pahala. Jadi dia 29 hari Ramadan atau 30 hari pahalanya sama. 1 Ramadan. Dzulhijjah 29 hari atau 30 hari pahalanya apa? Pahalanya sama. Demikian. Karena itu kata Ishaq, in kana naqisan, kalau dia kurang, misalnya bulannya cuma 29, fa huwa tamam. Sama saja kalau dia 30. Dia bermakna sempurna. Ini mana ucapan siapa? Ishaq bin Rahawai. Wa qala Muhammad, dan berkata Muhammad. Ya, Muhammad di sini siapa? Yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Dan ucapan Al-Bukhari di sini, ini beliau tegaskan dari diri beliau sendiri. Padahal ucapan ini asalnya dari ucapan Imam Ahmad. Dari ucapan siapa? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari di sini menegaskan bahwa maknanya la yajtami'ani kilahuma naqis. Tidak akan berkumpul dalam setahun di mana dua-duanya kurang. Ya. Jadi maksudnya tidak akan berkumpul dalam setahun misalnya bulan Ramadan, bulan 9 jumlahnya 29 hari, nanti bulan Dzulhijjahnya bulan 12 jumlahnya 29 hari juga. Itu tidak mungkin. Jadi kalau Ramadan sekarang 29 hari, pasti Dzulhijjah berapa? 30. Nah, begitu maksudnya. Nah, ini menurut siapa? Menurut Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari. Sebab di dalam prakteknya memang tidak pernah diketemukan. Dalam setahun, Ramadan dan Dzulhijjah dua-duanya 29 hari. Atau dua-duanya 30 hari. Dua-duanya 29 hari. Tidak pernah diketemukan kurang. Sekaligus dalam setahun. Iya. Kalaupun mengatakan ada bisa kurang, ya itu kemungkinan ya bisa kurang.
Dan itu dijadikan dihukum nadir, dihukum jarang. Wan nadir la hukma lahu. Dan yang jarang itu tidak ada hukumnya. Ya. Baik, maka ini dua penafsiran masyhur di kalangan as-salaf. Ada yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan dan Dzulhijjah tidak pernah kurang dari 30 hari, selalu sempurna. Tapi ini tentunya pendapat yang tidak diterima. Karena menyalahi hadits yang telah lalu. Maka maksud dari hadits ini, ya, diarahkan kepada dua makna itu tadi. Ini yang paling kuatnya ya, walaupun ada makna-makna yang lain disebut oleh para ulama. Ya. Jadi yang pertama bahwa 2 bulan ini walaupun kurang jumlahnya, mungkin bukan 30 hari, 29 hari saja, tapi keutamaannya tidak pernah kurang. Selalu apa? Selalu sempurna. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, bahwa Ramadan dan Dzulhijjah ini dalam setahun tidak mungkin dua-duanya 29 hari. Kalau salah satunya 29 hari, pasti yang lainnya akan menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Jelas ya? Baik. Kemudian Al-Bukhari membawakan hadis tentang hal ini. Qala rahimahullah, haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Mu'tamir wa huwa Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Qala sami'tu Ishaq wa huwa Ishaq ibn Suwaid At-Tamimi Al-Basri. Hasan al-Hadith Ishaq. An Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Nah, Abdurrahman dari tabi'in masyhur. An abihi radhiyallahu anhu. Dari ayahnya yaitu Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddatsani Musaddad. Ini sanad lain dari Imam Al-Bukhari, dari Musaddad juga. Qala haddatsana Mu'tamir an Khalid al-Hadza. Nah, an Khalid al-Hadza. Khalid di sini siapa? Khalid bin Mihran. Al-Hadza Abul Manazil. Nah, jadi di sini zahirnya bahwa Musaddad mendengar hadits ini dari Mu'tamir 2 kali. Kali yang pertama dari jalan Ishaq, kali yang kedua dari jalan siapa? Khalid Al-Hadza. Kenapa tidak digabungkan saja? Dia berkata, Sami'tu Ishaq wa Khalid misalnya. Inilah kedetailan dalam riwayat ya. Karena si Musaddad mendengar di awal kali Mu'tamir menyebut dari Ishaq saja, maka dia riwayatkan seperti itu. Dan di kali yang kedua dia dengar dari Mu'tamir dari Khalid Al-Hadza, dia riwayatkan juga seperti itu. Ini kedetailan riwayat. Nah. Annahu qala akhbarani Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an Nabihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala syahrani la yanqusani syahra 'idin Ramadan wa Dzulhijjah. Tapi ini hadits Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 2 bulan tidak pernah berkurang. Dua-duanya adalah bulan Id. Yaitu Ramadan dan Dzulhijjah. Syahrani la yanqusan syahra idin Ramadan wa Dzulhijjah. Telah saya terangkan tadi makna tidak berkurang. Ada 2 makna. Makna yang pertama tidak pernah berkurang pahalanya. Dan makna yang kedua apa? Iya, tidak pernah berkurang dua-duanya sekaligus dalam setahun. Menjadi 29 hari. Kalau salah satunya 29 hari, pasti yang lainnya berapa? 30 hari. Dan di dalam hadits ini terdapat keutamaan bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Di mana di dalam hadits ini disifatkan dengan 2 sifat. Sifat yang pertama dia adalah bulan Id. Dan sifat yang kedua dikatakan dia adalah bulan yang tidak pernah berkurang. Tidak berkurang pahala dan kebaikannya. Ya, karena itu dari seluruh bulan dalam setahun yang paling utamanya 2 bulan ini. Ramadan dan Dzulhijjah. Ramadan terdapat puasa Ramadan, terdapat malam Lailatul Qadri, terdapat 10 malam terakhir, dan Dzulhijjah lebih agung lagi. Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang agung. Tempat ibadah-ibadah yang sangat besar. Iya. Ada pelaksanaan haji, pelaksanaan tarwiyah, pelaksanaan Arafah,
ada puasa Arafah, ada pelemparan jamrah. Iya. Ada penyembelihan, udhiyah, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang agung. Nah. Baik. Terus. Qala rahimahullahu taala babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsub. Dan sebagian ulama berdalilkan dengan hadits ini, hadits yang telah kita baca, bahwa untuk Ramadan boleh seorang berniat berpuasa dengan satu kali niat saja untuk 1 bulan. Ya, karena dia bulan tidak berkurang katanya. Nah ini ada pembahasannya berkaitan dengan pendalilan ini. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pahala itu, ya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada sesuatu tanpa ada masyaqqah di dalamnya, tanpa ada hal yang berat di dalamnya. Nah, kemudian di bab yang ke-13, Al-Bukhari berkata, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la naktub wa la nahsib. Bab kami tidak menulis dan tidak menghitung. Kalimat kami tidak menulis dan tidak menghitung di sini, mungkin yang dimaksud bahwa umat Islam secara umum, mereka tidak perlu menghitung dan menulis dalam hal-hal yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya bulan. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang dimaksud kami tidak menghitung dan tidak menulis, maksudnya umat Islam yang ada ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara di sini. Beliau dan para sahabatnya mungkin kebanyakannya tidak menulis dan tidak menghitung. Dan mungkin yang dimaksud beliau sendiri. Sebab beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menulis dan tidak menghitung. Iya. Beliau tidak menulis dan tidak menghitung. Dan ini dari suatu tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Untuk memperkuat nubuah beliau. Kalau ada yang bertanya kenapa beliau tidak menulis, tidak menghitung, ya, justru itu lebih menunjukkan kebenaran kenabian beliau. Sebab orang yang tidak menulis, tidak menghitung, datang kepadanya wahyu dan mengabarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh orang yang bisa menulis dan menghitung. Dan ini lebih kuat menunjukkan apa? Makna kenabian. Iya. Apalagi kalau masuk di pembahasan warisan. Hal yang menakjubkan. Jelas ya? Dari pembagian-pembagian warisan tersebut. Ini semuanya menunjukkan bahwa itu murni syariat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan ini bab ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Dan akan lebih jelas nanti dengan konteks hadits yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Qala haddatsana Adam wa huwa ibn Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Qala haddatsana Al-Aswad bin Qais. Al-Aswad bin Qais Abu Qais Al-Kufi, thiqah dari rawi al-Jamaah. Qala haddatsana Sa'id bin Amr. Sa'id bin Amr Al-Umawi, beliau tinggal di Dimashq. Thiqah dari rawi al-Jamaah. Annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub asyhru hakadha wa hakadha ya'ni marratan 29 wa marratan 30. Ini hadits Ibnu Umar dari jalan lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummatun ummiyah. Kami adalah umat ummiyah. Ummi itu artinya tidak menulis, tidak menghitung. Kemudian ditegaskan, la naktub wa la nahsub. Kami tidak menulis dan tidak menghitung. Iya. Tidak menghitung. Baik. Kemudian beliau katakan, iya. Asyhru hakadha wa hakadha. Bulan itu begini dan begini. Ya, maksudnya kadang 29 dan kadang berapa? Kadang 30. Jadi riwayat lain beliau peragakan. Bulan itu begini, begini, dan begini. Ini kali pertama ya. 3 kali beliau hamparkan kedua telapak tangannya. Kecuali yang ketiga. Beliau apa? Lipat ibu jarinya. Ini artinya apa? 29.
Kemudian beliau katakan lagi, dan begini, begini, begini. Artinya berapa? 30. Jadi bulan, kalau tidak 29, berarti berapa? 30. Nah, inilah bulan yang dikenal di dalam syariat kita. Dan ini hadis penegasan bahwa penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu tidak ada hubungannya dengan hitung-menghitung, tulis-menulis. Ya, sebab terkait dengan masalah apa? Melihat hilal. Ya, dan hadis ini tidak ada di dalamnya pendalilan bahwa Islam itu tidak menganjurkan menulis ilmu. Ya. Sebab ini jauh dari apa? Jauh dari makna syariat. Ya. Dalam Al-Quran kita diperintah untuk menuntut ilmu. Bahkan surah yang pertama turun, perintah untuk apa? Membaca, Iqra. Ya. Dan Nabi SAW sendiri ya, menyatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Dan beliau perintah para sahabat menulis Al-Quran. Beliau perintah juga para sahabat menulis hadits. Iya. Kalau begitu, mana dari hadits ini? Pengabaran. Ingat ya, ini kalimat pengabaran. Dan ini sering orang salah memahami dalam memahami hadits. Bedakan antara pengabaran dari Nabi ya, dan hal yang sifatnya insya. Hal yang sifatnya perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengabaran itu adalah perkara yang beliau kabarkan, kita ambil pelajaran darinya. Iya. Beliau kabarkan sesungguhnya Islam itu badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ini berita namanya. Ya. Jangan ada yang mengambil pemahaman dari hadits. Oh, kalau begitu, mari kita menjadi orang-orang yang asing di tengah manusia. Tidak, sebab ini apa? Pengabaran. Kalau terjadi seperti itu, jangan dia bersedih. Sebab Nabi kabarkan bahwa orang yang seperti ini beruntung kalau dia berpegang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah kemudian dianggap asing oleh manusia. Ya. Tapi bukan diambil pemahaman, kalau begitu, mari kita menjadi orang asing di tengah manusia. Tidak. Itu keliru ya memahami. Sama di dalam hadits ini. Ketika Nabi kabarkan kami umat tidak menulis, tidak menghitung. Ya, ini pengabaran. Bukan artinya ayo. Ya, kita tidak perlu belajar, tidak perlu menulis. Bukan itu maknanya. Jelas ya? Nah, ini cara memahami hadits. Supaya jangan keliru dalam mendudukkannya. Karena itu, kandungan dari hadits ini tegas sekali. Menunjukkan bahwa masuk dan keluarnya Ramadan itu hanya ditentukan dengan masalah apa? Melihat hilal. Iya. Nah, terus. Tsumaqala rahimahullah ta'ala babun la yataqaddamanna Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Nah. Kalau di sini cetakan saya la yataqaddam. Baik. Ini bab yang ke-14 kata Al-Bukhari, bab la yataqaddamu Ramadan. Bisa juga dibaca bab la yutaqaddamu Ramadanu bisawmi yaumin wala yaumain. Bab tidak boleh Ramadan itu didahului dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ini sama pembahasannya dengan pembahasan apa tadi? Puasa yaumus syak. Puasa hari ragu. Iya. Jadi kadang tanggal 28 dia sudah puasa. Sudah berlalu tanggal 28, 29 dia puasa dengan niat puasa Ramadan. Jangan sampai penentuan awal masuknya bulan kemarin kita terlalu cepat. Ya, maka saya puasa tanggal 28, hati-hati. Dia puasa lagi tanggal 30, tanggal 29 dia sudah puasa, tanggal 30 puasa lagi. Jangan sampai hari ini sudah masuk apa? Sudah masuk bulan Syawal. Iya. Jelas ya? Nah, ini dilarang. Jadi sekali lagi, berpuasa pada hari ragu, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, atau sehari 2 hari sebelum di akhir Ramadan, ini semuanya tidak diperbolehkan. Iya. Kalau Ramadan jelas ya, sudah tanggal 29 belum kelihatan hilal,
maka digenapkan pasti menjadi berapa? 30. Tapi di bulan Syawal, sehari 2 hari dia sengaja berpuasa. Jangan sampai masuk Ramadan sedang dia belum tahu. Ini yang dilarang di sini. Ya. Imam Al-Bukhari bawakan teks haditsnya. Nah. Qala hadatsana Muslim bin Ibrahim. Terus. Qala hadatsana Hisham. Qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir. An Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanad sudah berlalu ya semuanya. Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri, Hisham siapa? Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastuwai, Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin aw yawmain illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Iya. Beliau bersabda di sini, ini hadits Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yawmin wa aw yawmaini. Jangan sekali-sekali. Ini takkid ya, larangannya ditegaskan. Jangan sekali-sekali. Salah seorang dari kalian ada yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ini kalau dia puasa sehari atau 2 hari dengan maksud apa? Tadi itu maksud berhati-hati, berjaga-jaga, atau karena ragu. Ini yang dilarang. Ya. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan hadits, illa ayyakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali kalau seorang lelaki memang biasanya dia puasa di hari itu, enggak apa-apa dia puasa di hari itu. Seorang misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Pas hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dia puasa atau tidak? Jawabannya tidak ada masalah, dia puasa. Sebab dia puasa bukan karena ragu, bukan karena hati-hati. Dia puasa karena memang apa? Kebiasaan puasanya Senin Kamis. Ya, demikian pula orang yang puasa Daud. Sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Ya, pasti akan bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum apa? Sebelum Ramadan. Di sini tidak ada masalah dia puasa. Ya. Dia puasa bukan karena ragu-ragu itu tadi. Tapi dia puasa karena kebiasaan puasanya. Jelas ya? Kalau begitu hadits ini larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Ini maknanya diarahkan kalau dia melakukan hal tersebut dengan niat berhati-hati. Jangan sampai Ramadan sudah masuk. Niat berjaga-jaga. Atau niat ragu itu tadi yang saya sebutkan. Iya. Adapun kalau dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena bertepatan dengan kebiasaan puasanya, ini tidak ada masalah. Iya. Baik. Demikian kesimpulan dari hadits ini. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa seorang Muslim itu punya perhatian akan masuknya Ramadan. Karena dia punya perhatian akan masuknya Ramadan, Nabi peringatkan akan suatu hukum. Jangan sampai untuk menjaga masuknya Ramadan, dia melakukan kekeliruan ini. Iya. Dia berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan maksud berhati-hati. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, bab-bab berikutnya ini pembahasan tentang makan sahur. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, tidak ada masalah ya di pertemuan besok kalau kita berhentinya jam 6 atau jam 6 kurang 5. Ya, kalau saya berhenti sebelum daripada itu tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa saya jawab pertanyaan. Cuma pertanyaannya harus di atas meja sebelumnya ya. Kalau seperti sekarang ini sudah berlalu waktunya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal habibakumullah.